Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Hadijah. Anak-anak yang solehah, gimana kabarnya hari ini, di pagi ini? Semoga tetap semangat ya belajar online-nya ya. Bagaimana salat subuhnya tadi pagi? Semoga semua melaksanakan salat duhanya dan muwajahahnya. Hari ini kita masih pembelajaran 2 di tema 5 pengalamanku, buku 2E, tema 2 pengalamanku di sekolah. Sudah disiapkan buku-bukunya? Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kompetensi dasar di pembelajaran 2 ini, yang pertama ada pelajaran bahasa Indonesia, di mana di pelajaran bahasa Indonesia ini ada KD 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Di tema ini juga ada pembelajaran PPKN 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kedua ini menjawab teks cerita yang telah dibaca, membaca percakapan dan menulis jawaban pertanyaan tentang tawaran pertolongan, memahami tentang pengalaman sila pertama Pancasila, menentukan sikap sesuai sila pertama Pancasila. Hadisnya adalah hadis tolong menolong. Allahu fi aunil abadi ma kana abadu fi awani akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Yang pertama kita akan bahas di pembelajaran kedua ini, menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang diminta tolong mau membantu dengan senang hati. Ya, karena kalau kita tidak berkata lembut maka orang dan santun, maka orang tidak akan membantu kita dan menolong kita ya. Perhatikan buku kalian. Di halaman 52 itu ada contoh percakapan permintaan tolong, saling menolong. Eno, itu berat, mari aku bantu. Aku senang bisa bekerja sama.
Terima kasih Yoga, kamu mau membantu. Aku juga senang kerjasama dapat meringankan pekerjaan. Itu adalah contoh saling membantu. Di buku kalian itu ada pertanyaan berdasarkan percakapan Ino dan Yoga. Nomor 1 di tetap halaman 52, apa yang dilakukan Ino? Jawabannya adalah Ino mengangkat ember. Nomor 2, siapa yang ingin membantu Ino? Jawabannya adalah Yoga. Untuk nomor 3 dan seterusnya, nanti kalian bisa kerjakan sendiri di buku kalian tanpa dikumpulkan sebagai latihan kalian di rumah. Sekarang coba kalian lihat halaman 53. Di situ kita disuruh membaca. Ayo kita baca sama-sama. Sebelum dibaca, perhatikan dulu itu gambar apa? Iya, itu adalah gambar gotong royong. Tapi gotong royongnya di sekolah ya. Nah, ayo kita baca sama-sama. Gotong royong. Tadi malam hujan deras. Air hujan mengenangi lantai ruangan kelas. Pagi ini air telah surut. Ibu guru mengajak murid-murid bergotong royong membersihkan kelas. Peralatan bergotong royong berupa sapu, ember, kain pel, kain lap telah disiapkan oleh ibu guru. Ibu guru membagi tugas kepada murid-murid. Dari bacaan ini, anak-anak ustazah nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 53 nomor 1 sampai 5. Coba kita jawab nomor 1 dulu. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Siapa yang tahu apa itu gotong royong? Iya, gotong royong adalah bekerja sama ya. Sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan sehingga menjadi mudah dan cepat selesai. Itu namanya gotong royong. Nomor seterusnya 2 sampai 5. Silahkan kalian kerjakan di buku, tidak usah dikumpulkan sebagai bahan kalian latihan di rumah ya nak ya, biar tambah lancar menulisnya dan tambah rapi. Oke. Nah, selanjutnya di halaman 54. Buka halaman 54. Pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah. Pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Nah, ini tujuan sila pertama. Sekarang saya tanya, sila pertama itu apa saja contohnya? Masih ingat semua? Insya Allah masih ingat ya nak. Yang pertama
pertama itu ada berdoa, ada sholat. Ya, itu sila pertama, berdoa, sholat, puasa, ya kan? Itu semua adalah contoh sila pertama. Sila pertama itu apa nak? Sila pertama itu langsung memohon kepada Tuhan, ya kan, tentang ketuhanan. Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu hanya satu, ya. Esa tadi itu. Nah, ingat tadi apa contohnya? Ada sholat, puasa, zakat, ya kan, berdoa, tuh. Sholat 5 waktu, ya itu adalah contoh sila pertama. Dari pembahasan ini, dari pembahasan bahasa Indonesia dan PPKN ini, kita akan mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan kali ini yang pertama, tadi belajar apa? Kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong disampaikan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Kedua, kita belajar sila pertama, yaitu berdoa kepada Tuhan, menunjukkan perilaku sesuai sila pertama Pancasila, ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya nak. Nah, dari ini semua di pembahasan tadi, sebelum kita tutup, semoga anak-anak ustazah di hari ini bisa memahami pembelajaran yang ustazah jelaskan. Nanti belajar lagi ya nak, ya digiat, lebih giat lagi di rumah, dibaca lagi bukunya. Ingat dengarkan nasihat orang tua. Satu lagi, jaga kesehatan, ya. Kita baca yuk sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kekurangan dari ustazah dan kelebihan itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.